Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmati tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Bincang Sehat bersama Dokter, yang mana masih bersama Ana Bobi Abu Khalid, yang mana insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas seputar kesehatan medis tentunya. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para istrinya, kepada umat yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah pada sore hari ini topik yang akan kita bahas ialah berjudul pemilihan hewan kurban saat wabah penyakit PMK, yang mana alhamdulillah telah bergabung bersama kita narasumber kita ialah Dr. Hewan Vicky Mustafa. Beliau merupakan Kepala UPT Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Gresik. Kita akan sapa dulu beliau melalui jaringan Zoom kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Dok. Baik, kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat bertanya seputar topik yang akan kita bahas pada sore hari ini melalui jaringan Zoom kita yang kita sudah sebar di link yang ada, dan juga baik di komen di sosial media kami, yang mana insya Allah kita akan live di YouTube dan Facebook kami. Insya Allah pada topik pada sore hari ini ialah tentang penyakit mulut dan kuku pada hewan. Tentunya penyakit mulut dan kuku tengah ramai diperbincangkan di kalangan dunia peternakan. Wabah PMK ini tengah melanda sejumlah daerah di Jawa Timur. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, kasus PMK pertama ditemukan di Gresik. Nah, Masya Allah, Jawa Timur pada 28 April 2022 dan telah mengalami peningkatan kasus rata-rata 2 kali lipat setiap harinya. Tidak hanya sapi, penyakit ini juga rentang menular hewan ternak lain seperti kerbau, unta, gajah, rusa, kambing, dan domba. Nah, Masya Allah, tentunya penjelasan tadi merupakan awal mula yang memang harus perlu kita bahas. Apalagi insya Allah tanggal 10 Zulhijjah nanti umat muslim merayakan Idul Adha, ya, mana kita akan banyak memotong hewan kurban di sana. Nanti Dokter Vicky akan menjelaskan seputar mungkin penyebab, bagaimana menangani, dan juga bagaimana tips untuk memilih hewan kurban yang layak untuk kita beli nantinya. Baik, tidak panjang lebar pembukaan dari saya dari studio Al-Furqan TV, Mahat Al-Furqan Al-Islami Surowo, Sidayu, Gresik. Kita serahkan kepada Dr. Vicky Mustafa untuk memulai pemaparannya. Kepada dokter, kami persilahkan, Dok. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dari pimpinan Al-Furqan TV beserta jajarannya. Yang kami hormati pemirsa sekalian, pemirsa dari Al-Furqan TV. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul melalui online ini, dan juga kita tidak lupa sholawat dan salam bagi Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan nanti di akhirat nanti. Pada sore hari ini saya diundang alhamdulillah untuk mensosialisasikan tentang penyakit mulut dan kuku dan tips mencari hewan kurban. Pada kurban ini kurang lebih 3 minggu lagi. Jadi semoga paparan saya ini memberikan manfaat. Pertama-tama tak kenal maka tak sayang. Nama saya Dr. Hewan Vicky Mustafa. Saya dari UNER, FKH UNER angkatan 2004, dan juga S2 saya juga di perikanan di UNER juga. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala UPT Rumah Potong Hewan Kabupaten Gresik. Saya juga praktek kesehatan hewan, saya juga sebagai penyelia halal di Kabupaten Gresik. Berikut ini adalah nomor telepon saya, mungkin bagi teman-teman yang berlokasi di Gresik bisa konsultasi mengenai ternaknya dan produk ternaknya. Nah, penyakit mulut dan kuku ini masuk ke dalam Indonesia ini muncul pertama kali di Gresik, yaitu kebetulan mau hari raya. Penyakit mulut dan kuku ini juga disebut dengan foot and mouth disease ini. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang pada hewan yang berkuku belah atau kukunya genap. Seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba. Juga hewan liar yang seperti gajah, rusa, dan sebagainya.
penyakit ini disebabkan oleh virus dari famili Picorna dengan genus Aptovirus dengan masa inkubasi 1 sampai 14 hari dengan angka kesakitan atau penyebaran penyakit 100%. Jadi ketika ada di satu kandang itu terkena PMK, kemungkinan besar satu kandang itu sudah tertular. Jadi pada kematian untuk hewan dewasa itu sangat rendah, 2 sampai 4%, tapi untuk pada hewan muda atau hewan yang masih anak-anak atau hewan yang masih bunting itu bisa menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus. Virus ini dari genus Aptovirus dengan keluarga Picornaviridae. Virusnya ini ada 7. Ada O, ada A, ada C, ada SAT atau Southern African Territories, SAT 1, 2, 3, dan Asia 1. Kebetulan kemarin ini sudah di sequencing dan sudah diketahui bahwa virus yang di Indonesia ini virus yang O, yang termasuk yang rendah patogenisannya. Ini pertama kali muncul di Gresik. Ini adalah videonya. Seperti ini, sapi ternak kita sakit pada hari keempat itu muncul gejalanya. Seperti ini. Ini terjadi di Weringen Anom. Mohon maaf, apakah video bisa diputar? Apakah video berputar? Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini adalah ciri-ciri klinisnya. Yang pertama, ternak kita terjadi hipersalivasi. Yang kedua, ada lepuh-lepuh di mulut atau sariawan di mulut. Yang ketiga, kukunya juga ada lepuh-lepuh. Pada hewan yang gemuk bisa sampai copot kukunya. Jadi ciri khas dari penyakit ini adalah 3 ini. Dan tak lupa juga suhunya tinggi. Seperti ini. Suhunya 390 sampai 41 derajat Celcius. Sangat tinggi sekali suhunya. Pada pemeriksaan postmortem pada jantungnya itu terdapat seperti kulitnya singa. Ini namanya tiger heart. Ini yang menyebabkan hewan mati mendadak karena fungsi jantung berhenti. Nah, penyakit ini sejarahnya di Indonesia ini sebenarnya Indonesia pada tahun 190 sudah bebas PMK. Berarti sudah 30 tahun yang lalu Indonesia ini sebenarnya sudah bebas dari PMK. Tetapi pada tahun ini takdir berkata lain, Indonesia kemasukan PMK lagi sehingga peternak-peternak kita sangat menderita. Tetapi ada pertanyaan menarik. Apakah virus PMK ini dapat menular ke manusia ataukah apakah virus PMK ini zoonosis? Sekali lagi saya tegaskan di sini, virus PMK ini tidak zoonosis atau tidak menular kepada manusia. Jadi produk-produk dari hewan itu masih aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Baik itu susu, baik itu daging, itu masih aman. Tidak menyebabkan penyakit. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena hanya menyerang pada kuku belah. Kebetulan manusia ada kukunya juga nggak belah, yaitu ganjil. Dan ada reseptor-reseptor pada kuku belah yang menyebabkan virus ini dapat menempel, yaitu reseptor heparin sulfat. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kok tidak bisa menular ke manusia, hanya hewan kuku belah saja. Virus apto sendiri, virus aptovirus itu hanya menyerang pada hewan berkuku belah. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, yaitu ada tindakan karantina lalu lintas hewan. Jikalau hewan itu terkena itu tidak boleh dilalu lintaskan. Yang kedua, dilakukan pemusnahan terbatas atau pemotongan terbatas. Jadi di sini walaupun tidak menular pada manusia, pada daerah-daerah seperti mulut, kaki, dan jeroannya itu harus dimusnahkan atau harus direbus dulu. Kenapa? Kok tidak menular, kok harus direbus atau dimusnahkan? Karena untuk menghindari penularan pada hewan ternak yang lain. Terus yang ketiga ada penelusuran kasus, yang keempat ada perlakuan bagi produk hewan dan produk sampingnya bisa dilayukan dulu karena pada pH 5,9 virus ini sudah mati sendiri. Terus ada kontrol hewan liar, terus ada juga kontrol vektor. Vektornya ini juga kita termasuk vektor. Kalau kita masuk ke kandang yang
kontaminasi oleh virus ini, kita juga bisa menjadi vektor untuk virus ini. Dan juga harus sentinel atau pengisian kembali restocking. Jadi kalau pengisian kembali, kandang harus disterilisasi dengan desinfeksi. Nah, terus bagaimana? Ini kan mau hari raya kurban ya. Terus bagaimana cara memilih sapi yang sehat? Nah, ini tips yang akan saya berikan pada pendengar semuanya di Al Furqon TV. Nah, ini tips ini saya dapat dari fatwa MUI tahun 2022 ini, yaitu apa? Ini harus dihafal ya bagi mukorib atau bagi panitia yang menyelenggarakan atau yang menangani pembelian sapi. Apa itu? No P3K. Apa itu no P3K? P yang pertama ini, no penyakitan, tidak penyakitan yang penyakitnya jelas-jelas terlihat. Yang kedua, tidak pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Terus yang ketiga, mohon maaf, tidak picek alias buta, yang benar-benar kelihatan butanya. Yang terakhir adalah tidak kurus. Kurusnya di sini tidak kurusnya itu benar-benar kelihatan kurus. Itu yang dimaksud. Jadi tidak boleh ini. Jadi tips memilih hewan kurban adalah P3K, tidak penyakitan, tidak pincang, tidak picek, dan tidak kurus. Tentunya juga harus cukup umur. Ini dari segi kesehatan ya. Kalau dari segi umur ya harus cukup umur. Untuk sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Untuk unta 5 tahun. Jadi kalau ini hanya kesehatannya. No P3K harus dihafalkan. Dari mana itu no P3K dasar hukumnya? Ya, halo? Dari mana dasar hukumnya? Yaitu dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah PMK. Kemudian tentang tata cara pemotongannya, ini melalui surat edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 1 SE PK 300/M/5/2002 tentang pelaksanaan kurban dan potongan kurban dalam situasi wabah PMK. Ini seperti ini. Ini menarik, ini kita bahas ya. Hukum kurban saat PMK yang pertama. Yang pertama, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Ingat, ini penyakit tapi tidak benar-benar kelihatan penyakitnya. Jadi bisa juga dia karena makan daun-daun yang muda sehingga dia liurnya berlebihan. Tetapi di sini tidak mengandung ciri-ciri khas dari penyakit, masih sah. Tetapi kalau sudah berciri-ciri, ini yang B ya, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas atau menyebabkan pincang, tidak bisa berjalan, serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Kalau sudah kelihatan penyakitnya, tidak boleh. Yang C, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan atau hari tasyrik, yaitu tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, maka ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban. Jadi pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah tadi tidak kelihatan P3K tadi, insya Allah sah dijadikan hewan kurban. Ini fatwa MUI. Jadi yang terakhir, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat tentang waktu yang dibolehkan kurban atau hari tasyrik tadi, maka 9 hewan tersebut dianggap sedekah, bukan hewan kurban. Jadi tidak sah. Jadi seperti ini yang D ini penjelasannya. Kita sudah beli pada saat itu sehat. Tetapi pas pada tanggal 10 dia pincang sama syariawannya keluar. Berarti itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Terus ada lagi ini pertanyaan, bagaimana kalau sapi kita itu dilubangi telinganya untuk tanda? Ini ada yang menarik dari fatwa MUI ini. Pelubangan pada telinga hewan dengan irtek atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitas tidak menghalangi keabsahan hewan kurban. Jadi banyak pertanyaan bagi hewan kurban yang ada tendeknya, ada capnya, itu sah, yang penting sehat, yang penting no P3K, no pincang, no penyakitan, no picek, dan no kurus. Nah itu pegangan kita sebagai panitia atau mukorib kurban. Nah untuk tata cara sendiri, tata caranya bagaimana? Kalau tata caranya seperti ini SOP di rumah potong hewan ya, sama nanti di masjid juga sama. Yang pertama, hewan yang datang harus diperiksa dulu. Jika suhunya tinggi, ya dipisahkan dengan hewan yang sehat. Yang kedua,
hewan yang diindikasi PMK dilakukan di pemotongan di tempat yang terpisah sehingga tidak mencemari hewan yang sehat, dan dilakukan perebusan selama 30 menit di kepala, hidungnya, kepala, kaki sama jeroannya. Terus peredarannya juga harus diketati. Yang keempat, setelah pemotongan itu harus didesinfeksi, dan nanti yang tidak berkepentingan dalam pemotongan hewan kurban tidak boleh masuk. Jadi kalau bisa diusahakan di masjid ada pagar sehingga anak-anak kecil, orang-orang yang bukan panitia dilarang masuk, sehingga kalau ada pemotongan PMK, diduga PMK di situ, tidak ikut menyebarkan penyakit ini. Nah, ini kalau di pemotongan hewan di luar RPH atau di masjid atau di lapangan. Ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah. Yaitu kalau sini kan kecamatan. Nah, itu harus izin dulu kepada Pak Camat atau kepada dinas terkait. Yang kedua, persyaratan tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH. Yang pertama, memiliki pagar atau pembatas atau agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan. Yang kedua, memiliki lahan yang cukup luas sesuai dengan jumlah hewan. Terus yang ketiga, tersedia fasilitas penampungan hewan. Penampungan hewan juga harus memiliki pagar, memiliki lahan yang cukup. Yang C, tersedia tempat khusus terpisah seandainya pas tanggal 10, 11, 12, 13 itu ada yang muncul penyakit PMK. Jadi harus dipinggirkan. Terus yang keempat, tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Maksudnya itu apa? Jadi jangan sampai tempat pemotongan itu, tempat fasilitas pemotongan itu dekat dengan limbah. Jadi kita berkorban memberikan daging kepada masyarakat. Bisa jadi masyarakat itu makan dagingnya bisa setahun sekali. Jadi kita harus memberikan daging yang terbaik, yang halal dan thayyib. Yang kelima, jika memungkinkan tersedia fasilitas pemotongan darurat, harus ada pemotongan darurat. Yang keenam, tersedia fasilitas menampung limbah. Jadi tidak boleh dibuang di saluran umum, harus membuat lubang untuk darah dan untuk isi jeroan. Yang ketujuh, validitas dan bahan pembersihan desinfeksi kendaraan, peralatan hewan limbah dan orang setelah melaksanakan pemotongan hewan kurban sehingga tidak menjadi faktor penyebaran penyakit. Yang kedelapan, tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi. Yang terakhir, tersedia fasilitas perebusan. Jadi nanti yang diduga lebih baik direbus karena walaupun aman pada manusia, tapi jangan sampai kita ini menjadi faktor penyebaran penyakit tersebut. Nah, untuk penjualan hewan kurban, jadi kalau di Gresik itu tidak boleh lapak. Penjualan harus di kandang saja atau online. Kenapa kok tidak boleh lapak? Karena Gresik sudah ditetapkan melalui SK dari Permentan nomor 403 tahun 2022 sebagai daerah wabah. Tentunya kalau daerah wabah lalu lintas diketati, yaitu tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Untuk daerah Gresik tidak boleh lapak, jualan hanya di kandang melalui online atau melalui saluran telepon. Jadi seperti itu. Jadi ini tidak saya jelaskan karena tidak boleh jualan di Gresik. Nah, untuk hewan kurban sendiri diharapkan halal dan thayyib. Halal itu tata cara pemotongan, thayyib itu adalah kebaikan kita kepada hewan yang diejawantahkan menjadi asuh. Yaitu kalau thayyiban itu aman, sehat, utuh, halalnya ya halal. Jadi asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Apa itu asuh itu? Nah, aman ini tidak mengandung bibit penyakit, racun, mikotoksin, residu, obat, hormon, cemaran logam berat, cemaran pesisat, cemaran zat berbahaya, serta bahan-bahan unsur-unsur lain yang dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu kesehatan manusia. Jadi kita harus memberikan daging yang terbaik. Ini contoh ya, ini hanya contoh, kita lihat. Ini adalah contoh daging baik tapi tidak aman. Ini daging yang tidak aman. Mohon maaf, itu judulnya daging yang aman. Nah, maksudnya tidak aman. Jadi ini dagingnya baik tapi tidak aman. Karena daging tersebut disuntik dengan menggunakan air sehingga dia bobotnya lebih tinggi. Maka itu
kalau kita beli daging, usahakan beli produk dari RPH milik pemerintah atau RPH swasta yang sudah mendapatkan persyaratan teknis. Jadi ini tidak aman karena bisa jadi airnya itu mengandung bakteri seperti contoh E. coli sehingga menyebabkan diare. Nah, yang kedua harus sehat. Jadi harus mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah, ini kita kasih contoh. Nah, kalau seperti ini di RPH ini sudah pasti dimusnahkan. Ini hati yang terkena cacing hati. Jadi untuk dagingnya harus sehat, harus memberikan manfaat. Jadi ketika panitia kurban mendapatkan daging seperti daging yang seperti ini harus dimusnahkan, harus punya tempat pemusnahan. Tempat pemusnahan itu seperti dibakar atau dikubur. Jangan sampai diberikan kepada penerima hewan manfaat, hewan kurban. Karena hewan kurban kita harus halal dan thayyib, harus memberi kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah utuh. Utuh ini yang dimaksud adalah tidak dicampur bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari luar selain dinyatakan dalam keterangan produk. Yaitu kita tidak boleh mencampur daging ini dengan daging babi. Ini kita kasih contoh ya. Coba ini dicampur dengan daging celeng. Berarti dia tidak utuh dagingnya. Dagingnya sudah dicampur dengan sesuatu yang diharamkan. Ini kebetulan daging celeng ini kan harganya murah, 35.000 per kilogram. Jadi dengan dicampur itu bisa mendapatkan untung berlebih. Makanya sekali lagi bagi ibu-ibu kalau di pasar, kalau beli daging, jangan cari murahnya dulu. Insya Allah harganya sama. Carilah, tanyakan yang pertama jangan tanya harga, tanyakan motong di mana. Kalau motong di RPH, insya Allah sudah asuh, aman, sehat, utuh, halal. Nah ini sapinya sudah dicampuri dengan daging celeng. Nah terus kemudian ini adalah halal. Halal ini adalah hewan disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam. Ini coba kita lihat, ini bukan motong di RPH ya. Ini di suatu tempat, coba ya kita lihat. Jadi sapi ini dipotong di tempat pemotongan hewan, bukan di RPH. Jadi diambil gampangnya, tidak melalui syariat Islam. Jelas ini adalah bangkai dan tidak thayyib, tidak berlaku ihsan pada hewan pemotongan. Juga tidak lakukan sembelihan, dia hanya mencoblos jantungnya, sehingga sebenarnya kalau dicoblos jantungnya itu darah yang dikeluarkan pun tidak maksimal. Sehingga dagingnya kualitasnya juga pasti jauh daripada hewan yang sudah dipotong secara syariat halal. Nah, ini yang dipotong secara halal. Insya Allah, Gresik ini nanti akan dalam tahun depan atau 2 tahun lagi, insya Allah akan memiliki alat seperti ini. Ini adalah ihsan dengan memotong secara halal. Tidak menyakiti hewan dan pemotongan dilakukan secara cepat dengan pisau yang tajam dan dilakukan oleh juleha, juru sembelih halal yang profesional. Jadi seperti ini. Nanti insya Allah Gresik dalam 2 tahun ke depan akan memiliki peralatan yang seperti ini. Sementara masih manual. Tapi Gresik ini profesional, karena yang motong juleha semua, tidak. Juleha itu mudin ya, juru sembelih halal kalau zaman dulu mudin. Jadi untuk keamanan produk harus ada halal dan NKV. Jadi halal ini mengejawatakan halal, NKV-nya ini mengejawatakan asu, aman, sehat, utuh. Jadi kalau memilih produk hewan harus ada halalnya dan NKV-nya. Insya Allah minggu depan Gresik ini sudah memiliki sertifikat halal yang seperti Gunungan Wayang ini. Pertama, RPH pertama yang mendapatkan sertifikat seperti ini. Sertifikat terbaru. Sertifikat halal sekarang sudah tidak dari MUI tetapi sudah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Agama melalui BPJPH. Nah, ini untuk ibu-ibu, untuk para pemirsa, bagaimana sih tips penanganan daging segar dan jeroan
dari pasar tradisional dalam PMK ini, dalam wabah PMK ini. Yang pertama, daging setelah di rumah itu jangan dicuci. Tujuannya apa? Kok tidak boleh dicuci? Karena kalau dicuci, airnya itu kalau masuk ke selokan umum itu dapat menulari ternak-ternak yang ada di sekitar rumah kita. Seandainya rumah kita ada ternak, tetapi kalau rumah kita tidak ada ternak, apalagi kita mempunyai septic tank sendiri untuk limbah rumah tangga, ya tidak apa-apa. Ini hanya untuk yang tidak mempunyai septic tank, yang ada tetangganya yang memiliki ternak. Yang kedua, dinginkan lalu bekukan. Jika daging tidak langsung dimasak atau disimpan di freezer, maka daging bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dingin minimal 24 jam. Di mana dengan penyimpanan ini virusnya ini lemah, jadi diharapkan virusnya itu mati. Terus yang ketiga, pastikan memilih jeroan yang sudah direbus. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai hobi memakan jeroan, pilih di pasar itu yang sudah direbus. Kalau dari SRPH biasanya sudah direbus. Khusus untuk PMK ini, pilihlah yang sudah direbus. Kenapa kok pilih yang sudah direbus? Karena di situ pusatnya virus. Kembali lagi, kita harus bersifat ihsan. Memang tidak berbahaya pada manusia, tetapi itu dapat menyebabkan ternak lain terkontaminasi atau tertular. Jadi, kalau beli, pastikan yang sudah direbus untuk jeroan. Yang terakhir, bekas kresek yang dipakai untuk beli daging, jangan langsung dibuang di tempat umum, karena virus ini menyebar melalui airborne atau melalui udara. Kalau kreseknya itu tidak didesinfeksi dulu, nanti juga bisa menyebar. Caranya gimana? Ya pakai aja pemutih atau bekas cucian baju, disiramkan di situ sebelum dibuang ke pembuangan umum. Nah, ini tempat perebusan di rumah potong hewan kita. Jadi ini khusus ada yang menjaga. Jadi semua jeroan, kaki, kepala yang diduga ada PMK-nya, kita rebus seperti ini. Kita memakai kayu dan lain-lain. Nanti kalau di masjid-masjid bisa disediakan. Jadi ketika ada yang ragu, wah ini kayaknya ini ada tadi yang ringan-ringan itu tadi, kok kayaknya ada lepuh-lepuh sedikit di kaki, direbus saja. Karena dengan perebusan itu kita membantu dalam menangani penyakit ini agar tidak menyebar. Nah, ini ada quotes dari saya sendiri, dari RPH. Ini quotes-nya ya, sebentar. Kita dapat membantu petani peternak dalam menanggulangi wabah PMK dengan memotong ternak di RPH dan membeli daging produk RPH. Jadi, jikalau Bapak dan Ibu ini pengusaha jagal atau pengusaha daging, jangan motong di rumah. Karena dengan motong di rumah, tidak ada septic tanknya masuk ke dalam saluran umum, itu juga dapat menyebarkan penyakit ini. Juga jangan membeli daging produk dari luar RPH, karena daging produk luar RPH itu juga tidak ada perlakuan yang khusus, sehingga juga dapat menyebarkan penyakit ini. Kapan lagi kita makan daging, tetapi kita membantu peternak, membantu petani peternak? Kapan lagi? Saat ininya kita harus ada kepedulian bagi para petani peternak. Nah, mungkin itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan, kami terima. Dan cukup dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran saya, Dok, ya? Halo? Halo, Dok. Ya. Dengar ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Dok, atas pemaparannya. Masya Allah, ini cukup memberikan kita jawaban ya, terutama kita yang ragu apakah penyakit PMK ini menular pada manusia. Ternyata tadi dokter menjelaskan sangat-sangat detail ya kan. Terus juga dibarengi dengan fatwa MUI yang menjelaskan bahwasanya ini penyakit hewan, bukan pada manusia, Dok ya. Jadi cukup memberikan kita pemahaman yang insya Allah cukup jelas bagi kita yang memang akan mengadakan pemotongan hewan di kemudian hari. Namun ada timbul beberapa pertanyaan, Dok. Mungkin dari saya dan juga dari banyak pemirsa yang bergabung bersama kita pada sore hari ini. Mungkin pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, Dok ya, terkait dengan apa yang tadi dokter sampaikan bahwasanya kita lebih baik memilih daging dari RPH.
bagi kita yang orang awam yang atau mungkin yang rumah tangga, bagaimana cara kita ya dok mengetahui apakah daging ini berasal dari RPH atau mungkin di luar dari RPH ya dok ya. Mungkin dokter punya saran atau masukan kepada kami. Terima kasih dok. Jadi kalau kalau kita beli di pasar ya atau di supermarket dulu lah. Kalau di supermarket kalau sudah ada logo halal dan NKV itu sudah pasti dipotong di RPH karena yang bisa untuk sertifikasi halal dan NKV tersebut itu ya RPH. Jadi selain di RPH tidak akan bisa mendapatkan sertifikasi halal dan NKV tersebut. Jadi seperti itu. Kalau di pasar sendiri, kalau kita ingin membeli produk, yang pertama kita kalau di Gresik ini nanti ini kita akan kasih tanda. Saya sendiri di RPH itu masih bulan Januari. Nanti semua pelanggan konsumen atau semua stakeholder yang memotong di RPH Gresik itu kiosnya akan kami kasih tanda khusus dan kita kasih nomor khusus sehingga masyarakat tahu bahwa ini kios ini adalah kios yang memotong di RPH sehingga memberikan jaminan kepada pembeli secara batin itu tenang karena kita ini adalah umat Islam. Bahkan ada penelitian untuk ayam itu bahkan ada penelitian 90% ayam yang beredar di pasar itu diragukan kehalalannya. Nah itu. Jadi dari situ saya sendiri program kerja saya pertama kali yaitu sertifikasi halal. Saya masuk di RPH itu Januari 2022. Pada bulan ini insya Allah RPH itu akan mendapatkan ini sertifikasi halal tersebut. Jadi seperti itu. Baik dong. Masya Allah ya. Jadi memang cukup lumayan detail ya. Maksudnya tuh hal-hal yang perlu kita pertimbangkan saat kita ingin membeli daging ya. Tadi cukup memberikan informasi ke kita. Dokter bilang 90% ayam itu mungkin tidak halal dalam pemotongannya gitu dok ya. Oh, insya Allah ya Gresik juga ini insya Allah 2024 juga akan membangun insya Allah kalau dikabulkan sama Gusti Allah akan membangun RPU rumah potong unggas juga. Jadi Gresik kan kota santri, jadi semoga bisa memberikan karena halal itu adalah dasarnya. Bahkan kalau kita makan haram itu kan ibadah kan juga tidak diterima lah. Ini dasar dari itu ya itu RPH itu. Baik dok. Ada muncul pertanyaan seperti ini dok tadi dari jamaah kita. Mungkin beliau seorang yang selama ini atau tahun-tahun sebelumnya itu menjual hewan ternak. Tadi dokter sebutkan bahwasanya di Gresik sendiri masih melarang untuk menjual di lapak ya dok. Itu maksudnya seperti apa mungkin detail? Apa mungkin tidak boleh lagi menjual di lapak-lapak yang mungkin sering kita temukan di pinggir jalan atau mungkin bagaimana gitu loh dok? Kalau hari ini kita sudah semua dari teman-teman dinas pertanian, penyuluh pertanian, juga penyuluh peternakan, peternakan juga, itu semua mendata. Kita bikinkan suatu leaflet atau satu leaflet yang akan kita sebarkan ke semua DMI, Dewan Masjid Indonesia Cabang Gresik. Kita sebarkan di situ terdapat nama dan nomor telepon, alamat bagi penjual sapi dan kambing. Jadi teman-teman yang mencari kambing tinggal membaca leaflet tersebut. Ini belum jadi, mungkin besok jadinya. Jadi semua kita sudah data di setiap kecamatan, setiap desa, agar teman-teman yang akan melakukan kurban itu bisa membeli melalui online atau melalui jalur telepon atau melalui WA. Jadi ketika sudah deal, mereka bisa datang ke tempat kandangnya tersebut. Itu untuk menghindari penyebarannya. Juga menghindari hewan-hewan yang mau dikurbankan ini tertular. Jadi ini strategi dari Dinas Pertanian Gresik sendiri. Seperti itu. Baik dok. Dok, ada lagi muncul pertanyaan seperti ini dok. Tadi sedikit literasi yang saya baca bahwasanya kita juga
atau mungkin peternak itu harus menjaga kesehatan kandang ya, mungkin harus disemprot disinfektan dan sebagainya. Sebenarnya untuk penyemprotan disinfektan itu untuk mencegah penularan dari hewan kepada hewan lain atau mungkin hewan mungkin kepada manusia gitu dong. Ini pertanyaan menarik ini. Jadi dalam pencegahan penyakit hewan itu kan ada pencegahan, ada pengobatan. Lah pencegahan ini kan ada vaksin, ada desinfektan. Jadi vaksinnya ini baru datang tadi malam ini di Jakarta. Insya Allah ya beberapa hari ke depan akan segera divaksin. Nah pencegahan pertama itu desinfektan. Kenapa kok desinfektan ini sebagai pencegahan yang pertama? Karena dapat dilakukan dan dapat dibuat sendiri di rumah. Kalau kita bisa beli atau kita bisa membuat sendiri untuk membuat sendiri pakai Baiklin itu, jadi virus PMK ini sangat sangat peka terhadap klorid. Nah, salah satu klorid yang dapat kita gampang didapatkan adalah Baiklin itu pemutih. Mohon maaf ini tadi nyebutnya merek. Pemutih ini untuk 1 sendoknya sekitar 10 sampai 15 mili itu bisa dipakai 1 sampai 2 liter untuk penyemprotan kandang jikalau tidak punya desinfektan sendiri. Jikalau ingin beli ya harus berbahan dasar klorid itu tadi. Jadi banyak di pasaran dan saya rasa harganya pun terjangkau. Kenapa kok didesinfeksi? Sekali lagi penyakit ini tidak menular pada manusia. Sehingga tidak boleh khawatir, tidak boleh panik. Kita tetap makan daging, tetapi kita harus berlaku ihsan. Apa itu? Yaitu berlaku yang baik sehingga kita ini tidak ikut menjadi agen penyebar. Yaitu tadi itu tipsnya. Motongnya, tadi kalau motong hewan kurban ya ada tempat limbahnya. Kalau beli daging ya harus ditanyakan belinya di mana, motongnya di mana. Terus tidak boleh buang sembarangan kreseknya. Itu. Jadi lebih pada penyebaran penyakitnya, bukan pada kesehatan manusianya. Dikonsumsi tetap aman karena sekali lagi hewan ini tidak peka terhadap manusia, reseptornya hanya peka terhadap pada hewan berkuku belah karena di situ ada reseptor integrin dan heparin sulfat sehingga virus ini dapat menempel sehingga cocok menempel ke dalam tubuh hewan tersebut. Baik dok, Masya Allah penjelasan dokter ini sungguh sangat jelas sekali ya dok. Dokter dok ada lagi pertanyaan seperti ini dok. Banyaknya kan sapi ini kan tidak datang dari Gresik ya dok ya, mungkin dari daerah luar atau mungkin dari pulau lain. Apakah bagi dokter di UP pemotongan hewan ini, apakah itu bagian dari controlling dari kita di Gresik atau mungkin itu sudah diyakini aman dok? Jadi seperti ini, kita bekerjakan berdasarkan SOP. SOP-nya itu sudah ada yaitu dari Kementerian Pertanian. Di SOP itu salah satu cara pencegahannya yaitu pemotongan di RPH. Yaitu tadi karena RPH itu sudah mempunyai fasilitas septic tank, sudah mempunyai fasilitas perebusan, sudah biasanya RPH itu jauh dari pemukiman. Jadi kalaupun RPH itu andai kata dapat menyebarkan penyakit, tetapi dalam hal terbatas. Tetapi kalau kita memotong di rumah-rumah, itu kan ilegal. Pada tahun 2015 itu sudah dilarang, tidak boleh memotong di rumah. Peraturan itu muncul tahun 2010. Jadi pemerintah sudah memberikan waktu selama 5 tahun untuk memindahkan pemotongan yang di jalan-jalan, di rumah-rumah, baik sapi maupun unggas, itu sudah harus memotong di RPH. Jadi pas waktu 2015 atau pada 1 Januari 2016 itu sudah dilarang, sudah ilegal pemotongan-pemotongan yang ada di rumah. Yang pertama PMK ini, yang kedua kita ada tahun 2019 ini. 2019 ini pemirsa ada pemotongan dari Blitar di RPH Blitar. Ada juga pemotongan sapi di Kulon Progo, dua-duanya kena antraks. Karena dipotong di RPH Blitar itu ada antraks yang dimusnahkan, tidak dijual belikan. Tetapi waktu di Kulon Progonya karena dipotong di rumah nggak tahu kalau itu ada antraksnya, akhirnya tetap dijual, akhirnya menimbulkan korban jiwa. Ini Pak, ini sangat pelajaran karena jaraknya hanya 1 bulan, sama.
Nah, itulah pelajarannya. Selain kenapa kok harus membeli produk dari RPH dan memotong di RPH, karena di RPH juga ada penjaganya, ada pengawasnya, yaitu dokter hewan dan paramedik kesehatan hewan. Baik dok, Masya Allah penjelasannya. Dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, namun karena waktu mungkin tidak bisa kita jawab, kita tanyakan kepada dokter. Di Indonesia ini ya dok, ini kan hampir seluruh tubuh di hewan, sapi misalnya kita katakan tuh di Indonesia tuh hampir dimakan oleh orang ya dok ya. Misalnya kayak daerah kepala itu lidah aja ada rujak cingur ya. Terus kaki aja itu bisa dibikin sop kikil. Nah sekarang ini kan tadi yang dokter sampaikan itu adalah kita memang baiknya menghindari titik-titik yang memang disitulah tempat saat penyakit PMK itu ada. Mungkin dokter ada penjelasan nggak dok, atau mungkin menjawab keraguan-keraguan kita tentang hal itu dok? Jadi begini, ketika cingurnya itu atau kakinya itu sudah ada cirinya, itu biasanya sudah kita potong, dimusnahkan. Yang bagian-bagian yang walaupun secara medis itu aman dimakan, tetapi secara gini, secara wholesome itu mesti ada keraguan. Ini kok gini? Istilahnya itu secara batin itu nggak nyaman gitu loh, makan barang-barang seperti itu walaupun sudah direbus dari RPH. RPH itu dengan strategi itu tadi, bagian-bagian yang sudah ada kropengnya itu kita potong atau kita buang. Yang direbus adalah bagian yang masih bagus, baik di lidah, di cingurnya ya, cingur itu, sama di kikilnya itu. Di kikilnya itu kita bagian-bagian yang lepuh, kropeng itu kita tetap kita buang. Jadi tetap aman, walaupun aman tapi secara gimana ya, secara kurang etikanya kurang pas gitu loh kalau kita makan kan. Jijik, kalau jijik itu kan nanti jadinya kan haram. Jijik kan gitu. Baik, Masya Allah, benar sekali dok. Dokter, mungkin kasih sedikit tips terakhir dok, atau pesan-pesan terakhir dokter untuk kita yang mungkin nanti akan membeli hewan kurban untuk tanggal 10 Zulhijjah nanti dok. Boleh kasih sedikit tips terakhir buat kita dok? Nah, ini benar ini, cocok, pertanyaan bagus ini. Jadi untuk pembelian hewan kurban, ini kan penyakit ini sangat luar biasa, tingkat kesakitannya sampai 100%. Pada hari keempat muncul rata-rata. Hari ke-1, 2 bisa, cuma rata-rata hari keempat. Jadi tipsnya, belilah hewan sapi, Anda kata mau sapi ya, H-2 atau H-1. Jangan jauh-jauh hari, nggak bisa sekarang ini. Karena kalau jauh-jauh hari dibawa ke masjid atau apa, takutnya muncul hewannya ini, sehingga akan menolak syarat sah tadi. Jadi itu. Terus yang kedua, cara memilihnya pada waktu pembelian tadi itu, no P3K itu harus dihafal. Jadi umpamanya besok hari raya, belinya kita sore ini. Besok hari raya, belinya sore ini, kita cari di tempat tadi itu yang disebarkan leaflet. Kalau di Gresik kan melalui leaflet dan WA disebarkan. Kita datangi ke sana Pak, cari no P3K, tidak penyakitan, tidak pincang, tidak pijat, dan tidak kurus. Lalu sudah itu kita lihat, bagus, kalau bisa panitia beli termometer. Tadi sudah saya kasih tahu. Termometer kan itu pasti punya lah sisa-sisa dari wabah COVID kemarin. Itu kalau di tem suhunya 37 sampai 39 pas atau 38,9 aman. Besok langsung dipotong. Insya Allah itu tips yang bisa kami berikan, tips terbaik yang bisa saya berikan kepada para pemirsa Al Furqon TV. Semoga memberikan manfaat. Amin dok. Masya Allah, ini berarti kesimpulan terakhir tadi adalah jangan yang P3K tadi dok ya, penyakitan, pincang, picek, dan K-nya itu kurus. Ya benar, jadi memang harus kita pilih, dan juga memang jangan beli menjauh-jauh hari, lebih baik mendekati hari ya dok ya. Ini ilmu baru nih buat kita nih, Masya Allah ya dok. Masya Allah, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya dokter ya. Suatu kebanggaan tuh
kehormatan bagi kami bisa mengundang Dokter Vicky pada sore hari ini untuk berbagi pada kita semua. Jazakumullah khairan dok atas waktu dan ilmunya. Semoga berguna untuk kita semua dokter. Masya Allah. Diundang ke dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga bisa datang langsung ke Al-Furqon nih dok ya. Dekat di Sidayu nih dok. Insya Allah. Insya Allah, siap. Baik dok. Baik kepada pemirsa Al-Furqon TV dan pendengar suara radio Al-Furqon dimanapun Anda berada. Demikian tadi pemaparan dari Dr. Vicky Mustafa yang mana Masya Allah ini sungguh banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil, terutama kita sebagai umat muslim. Yang mana sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, pastinya akan banyak hewan kurban yang akan kita cari ya. Tentunya keraguan-keraguan seputar PMK tadi sudah dijawab oleh Dr. Vicky. Tidak ada, insya Allah tidak akan menular karena ini penyakit hewan dan tidak akan menular pada manusia dan juga tidak perlu terlalu paranoid terhadap hal-hal seperti ini, namun tetap harus waspada tentang kebersihan dan sebagainya. Baik, demikian program kita Bincang Sehat Dokter Al-Furqon TV pada sore hari ini. Kita berharap kajian kita atau topik kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.